Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, yaitu hukum perdata yang diberikan oleh Haji Sundirman Syuhatang SHMH beserta Yuni Anissa Eliawanti SHMH. Nah, di sini ada pembagian badan hukum. Pembagian badan hukum itu diatur dalam pasal 1653. Lalu ada hukum benda. Hukum benda adalah sering diartikan sama dengan kekayaan atau dalam praktik bisnis lazim juga disebut properti. Nah, menurut Prof. Subekti dalam arti sempit, hukum benda itu dapat dilihat saja mengatur benda dalam hukum di Indonesia adalah yang pertama, hukum ada diatur dalam buku 2 KUHP Perdata Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Lalu Undang-Undang Rumah Susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. Nah, pengaturan benda dalam hukum di Indonesia diatur dalam pasal 499 KUHP Perdata. Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah setiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, pengaturan benda dalam hukum Indonesia pada KUHP Perdata terdapat beberapa kelompok benda, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dipakai dan habis pakai, lalu barang yang sekarang ada dan di kemudian hari akan ada barang yang akan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, lalu benda yang dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Nah, asas-asas hukum benda yang dapat adalah benda yang pertama adalah dalam KUHP Perdata, asas sistem tertutup, asas absolut, dan asas dapat diserahkan, asas mengikuti, asas publisitas, asas individual, asas pelekatan, dan asas lazim dan asas budget merupakan titel sempurna. Hak kebendaan adalah timbul sebagai akibat hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum dengan benda, yang mana hak tersebut dapat dipertambahkan kepada pihak ketiga dan memberikan kedudukan hukum dan kuat bagi subjek hukum atau pemegang hak. Dan klarifikasi hak kebendaan dibagi menjadi dua, ada kedudukan hak milik dan kedudukan jaminan. Hak-hak kebendaan yang pertama ada budget, yang kedua ada eigendom, dan yang ketiga ada hak-hak kebendaan di atas benda orang lain, dan yang terakhir ada dan hipotek. Sifat-sifat kebendaan yaitu absolut, memiliki droit de vrije, memiliki hak penuh untuk mengalihkan pengaduan, asas spesialis mengandung asas publisitas, dan memiliki hak gugat kebendaan. Lalu hak jaminan kebendaan itu adalah hak-hak kreditur untuk mendahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lainnya di atas penjualan suatu benda tertentu atau ke sekelompok benda tertentu yang secara khusus diberikan diletakkan. Nah, dasar hak jaminan kebenaran adalah dalam pasal 1131 KUHP Perdata hukum kebendaan.
Jaminan kebendaan diatur dalam KUHP Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.